Halo guys, jumpa lagi di sini dengan saya Awan di MLJ Tattoo Studio Channel. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik mengenai mock-up. Bagaimana kelanjutannya? Check it out. Nah, pada sesi kali ini saya akan membagikan tips dan trik pada teman-teman mengenai mock-up. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih mock-up itu. Nah, pada dasarnya mock-up itu adalah suatu proses di mana kita memodelkan atau mengimplementasikan desain pada sebuah model. Jadi sebelum menerapkan desainnya ini ditempel ke kulit, atau mungkin misal ada teman-teman yang mural itu mau nempel ke tembok kayak gitu, mau gambar di tembok sebelum ditempelin ke mungkin teman-teman yang kerja di percetakan itu ditempel di gelas atau semacamnya. Nah, kita itu sebelumnya kita bikin mock-up. Tujuan dari mock-up ini apa sih? Ya biar kita ngerti, misal desain ini ditempelin ke sini itu jadinya kayak gimana, kayak gitu. Ya kita nggak mematok ini mirip banget 100%, apalagi di industri tato ya kan. Proporsi orang, tubuh orang kan beda-beda, jadi kita nggak bisa semirip mungkin 100%, tapi setidaknya kita sudah mengetahui gambaran bagaimana jika desain ini ditempel pada tubuh kayak gitu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mock-up tato melalui iPad dengan aplikasi Procreate maupun melalui PC untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki iPad atau tablet, menggunakan aplikasi bantuan itu Adobe Photoshop kayak gitu. Nah, nanti di dalamnya juga saya akan menjelaskan versi-versi apa yang harus dipakai dan apa yang nggak perlu. Maksudnya kayak misal di sini pakai ini, saya akan menjelaskan alternatifnya apa kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk mengenai cara pembuatan mock-up di Procreate. Nah, di sini saya buka Procreate-nya dulu. Kita buat lembar kerja baru dulu. Di sini pakai kertas A4 ya saya. Nah, ini lembar kerja kita buat landscape biar lebih mudah. Kemudian kita insertkan gambar yang akan kita gunakan untuk mock-up. Maksudnya yang ingin kita pakai. Contoh di sini pakai mata ini aja deh. Nah, di sini desain mata yang akan kita letakkan di customer requestnya. Misalnya ada case, Mas saya mau taruh di desain mata ini, cuma saya nggak ngerti ukurannya seberapa. Nah, inilah gunanya kita mock-up, memodelkan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Nah, desainnya udah pas nih. Terus area tubuh yang mau ditato di sebelah mana? Katakanlah di punggung. Coba kita cek dulu. Saya ada foto punggung klien yang kosong nggak ya? Seingatku sih ada. Sebentar, kita cek pelan-pelan. Ini ada gambarnya. Sebentar. Nah, ini mantap nih, pas. Nah, oke, kita akan meletakkan di area punggung ya teman-teman ya, di area sini lebih tepatnya. Besar banget berasnya. Di area sinilah itu ya. Kan kita juga nggak tahu apa namanya keinginan klien gitu. Toh misal kita di depan cermin kan, misal minta klien untuk melihat juga nggak bisa. Jadi solusinya kita buatin mock-up dengan cara memfoto dulu punggung klien, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini tadi desain yang tadi kita buat duplikatnya, kita taruh di atasnya. Lu Mas nggak kelihatan, sabar bentar. Nah, ini kan untuk mode layernya kan masih normal. Untuk membuat mock-up di sini kita ubah ke multiply. Gini teman-teman. Nah, setelah di multiply kan ini udah tembus pandang nih. Kurang lebih sama juga.
nanti di pengerjaan kita hasilnya sama kayak gini. Nah, tinggal tuh di sini kita set untuk size-nya, besar kecilnya seberapa kayak gitu. Terus kemudian kan di punggung kadang ada klien yang jangan terlalu ke atas Mas, misal nanti pakai kaos kelihatan. Nah, kita suruh dia pakai kaos dulu, kita lihat, oh batas kaosnya segini kayak gitu, berarti jangan lebih dari situ. Kemudian nggak apa-apa Mas ngintip-ngintip dikit, yang penting jangan terlalu banyak, ya udahlah kita naikkan dikit kayak gitu. Nah, nanti ketika kita melakukan proses thermal atau print, kita sesuaikan dengan ukuran mockupnya kayak gitu. Jadi kita cetak, kita print dulu kira-kira segini, berarti kan batasnya itu, sebentar saya ganti brushnya, batasnya kan untuk kanan kirinya segini, ini sama ini, berarti pas di tengah-tengah kan, terus atasnya di sini gitu. Nah, ini dia cara untuk membuat mockup. Kalau misal desain lain Mas, ini kan desainnya black and gray, jadi jelas mudah. Bisa juga sama, stepnya sama. Kita cari desain lain. Kita matikan dulu ini, kita insert desain lain. Contohnya mana ya yang lebih banyak shadownya? Nah, ini Bunda Maria. Katakanlah dia pengen di punggung sebelah kiri. Nah, ini karena kita lihat desainnya dulu di bawah kan ada item-itemnya, kita hapus, kebesaran, kita hapus dulu bagian bawahnya. Nah, udah punggung sebelah kiri kita buat multiply. Nah, kan sama nih, misal kita nato nanti juga hasilnya kan kayak gini, nggak ada putih-putihnya. Nah, tinggal kita tempatkan sesuai keinginan klien. Katakanlah punggung sebelah kiri, ya udah punggung sebelah kiri, tinggal size-nya seberapa tuh, kasih tunjuk ke klien, segini Mas, gini Mas, gini Mas, atau mungkin cewek segini Kak, kayak gitu. Misal mau dibalik hadapnya juga tinggal select untuk navigasinya, kemudian flip horizontal kayak gitu. Misal pengen Bunda Marianya hadap ke dalam ya, kayak gitu. Nah, simple bukan? Nah, ini dia cara untuk membuat mockup di Procreate. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat mockup di Photoshop. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan lanjutkan tutorial mengenai bagaimana cara membuat mockup tato di Photoshop. Nah, perlu diketahui Photoshop ini harus diinstal dulu di laptop, PC, iMac atau perangkat-perangkat komputer lainnya. Jadi, misal teman-teman yang nggak punya iPad, bisa menggunakan laptop atau komputer yang dipunya. Terus kemudian di sini saya kebetulan menggunakan Adobe Photoshop CC 2017, dan teman-teman nggak perlu khawatir, maksudnya kayak Mas aku punyanya spek komputerku kayak gini, nggak bisa kalau diinstal CC 2017 terlalu berat, bisanya Adobe Photoshop CS5 atau CS6, nggak masalah teman-teman, karena untuk pembuatan mockup di Photoshop sendiri ini merupakan fitur dasar yang dimiliki Photoshop, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir harus install plugin ini itu atau semacamnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini untuk hal pertama kita pilih dulu buat new dokumen. Oke, di sini saya pakai A4 sama kayak di iPad tadi. Untuk orientasinya terserah mau portrait mau landscape, terserah. Di sini saya pakai portrait. Nah, kemudian ini merupakan lembar kerja kita ya, kayak gini. Kemudian saya insert terlebih dahulu untuk desain punggungnya. Nah, ini tadi yang tadi saya pakai di iPad, saya pindah ke sini. Nah, ini dia desain punggungnya. Kemudian tinggal kita pilih desain tato yang ingin ditempel ke klien. Kita cari-cari di sini adanya apa ya.
yang bagus gitu. Sebentar ya teman-teman, pakai yang ini aja dah, mawar. Kita seret, drag and drop. Nah, ini kan terlalu besar, kita kecilin terlebih dahulu, tepasin. Nah ini, jadi kita ubah dulu untuk tipe layernya, sama kayak di di Procreate. Ini kan normal, kita ubah dulu ke multiply. Nah jadinya seperti ini, tinggal kita ubah size nya, kita sesuaikan kayak gini. Nah seperti ini, mudah bukan? Jadi teman-teman yang nggak memiliki iPad atau mungkin tab yang lebih mobile lah intinya untuk mendesain, nggak usah khawatir. Saya dulu juga nggak punya kayak gitu, cuman saya selalu memikirkan gimana alternatifnya saya untuk tetap berkarya, tetap belajar kayak gitu. Di Photoshop pun bisa, karena sebetulnya fitur-fitur yang ada di Procreate maupun Autodesk, mungkin teman-teman tahu, itu sebetulnya ya fitur-fitur dasar dari Photoshop kayak gitu. Nah seperti ini, katakanlah saya pengen desain lain, kita cari. Nah ini ada desain kayaknya, bisa ini kayaknya. Nah ini kita ubah dulu tipe layernya, multiply lagi. Nah sama kan, tetap sama aja kayak gitu. Nah katakanlah sampingnya pengen dihapus, kita hapus aja, sama aja kok. Cuman bedanya kalau di Photoshop kita kerjanya pakai mouse dan keyboard kayak orang main game ya toh. Mungkin teman-teman yang suka main Dota atau semacamnya, game PC. Nah sama aja kan. Nah tinggal tunjukin ke kliennya kayak gitu. Kemudian sama seperti tadi, waktu penempelan harus sesuai dengan batas-batas mockup yang telah dibuat kayak gitu. Jadi jangan ngide, maksudnya waduh kekecilan nih kayak gini, jangan. Kalau misalnya ingin merubah size, konfirmasi terlebih dahulu ke klien. Karena apa? Karena takutnya klien kecewa dengan kerjaan kita, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk tutorial pembuatan mockup melalui Photoshop. Nah itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara membuat mockup, tips dan triknya, dan bagaimana cara membuat mockup di iPad maupun di Photoshop. Jika berkenan, silahkan tinggalkan komentar. Apabila ada pertanyaan mengenai tips dan trik lainnya di dalam dunia tato, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.